Oke, untuk yang 4 berikutnya adalah kita menghitung kecepatan angin pada ketinggian cerobongnya. Nah, kecepatan angin pada ketinggian cerobong itu dia berpengaruh terhadap tinggi rendahnya kepulan asap atau kepulan peluh yang keluar dari cerobong asap tersebut. Nah, kita kan nggak mungkin ya tinggi cerobong asap itu bisa sampai puluhan meter, ya kan? Dan kita nggak mungkin kayak manjat itu cerobong asap terus menghitung kecepatan anginnya pada ketinggian cerobong asap tersebut. Kita nggak mungkin. Jadi biasanya orang-orang hanya menghitung kecepatan angin pada jarak 10 meter paling tidak. Atau jarak berapapun yang anemometernya masih mampu. Nah, ya, kemudian kita akan menghitung pada ketinggian cerobong asap itu Z2 ya. Pada ketinggian cerobong asap Z2 ini kita pakai rumus ini. Bahwa kecepatan angin di ketinggian cerobong asap itu adalah kecepatan angin di ketinggian yang kita bisa mengukur dikalikan Z2 adalah tinggi dari cerobong asap, Z1 adalah tinggi di mana kita mengambil kecepatan angin itu ya. Kemudian dipangkatkan P. Nah, P ini nilainya ada di sini. Kalau rural terrain berarti yang ini, kalau dia urban yang ini. Nah, kenapa kemarin kita bilang stability class itu penting, bahwa kestabilan atmosfer itu penting, yaitu karena ini ya, karena semuanya berbeda. Jadi perhitungan berbeda. Nah, kalau misalkan kita ambil yang tadi, enggak ya, ini yang baru, kita coba menghitung ini, bahwa pada cerobong A, kecepatan angin pada ketinggian muka tanah, jadi dia ketinggian muka tanahnya atau dia pakai anemometer yang bisa setinggi 10 meter. Dan satunya adalah 10 meter. Kemudian ini kecepatan angin yang dia dapat adalah 3,6 meter per sekon. Di mana ketinggian cerobong asapnya adalah 108,8 meter. 108,8 meter ya. Oke, 108,8 meter. Nah, kita akan menghitung berapa sih U2-nya ya. Kita akan menghitung berapa sih U2-nya. Oke. Nah, untuk menghitung berapa U2-nya, ini berapa U2-nya, pakai cara yang tadi, bahwa U2 itu adalah U1 dikali Z2 per Z1 dipangkatkan P. Di situ, kalau yang soal ini anak sudah diketahui bahwa dia pada penghitungan ini dia P-nya adalah 0,2 karena dia pada kelas C, stabilitas kelas C, ruler. Enak, jadi udah ketahuan tuh enak. Tapi kalau saya kasih soal kalian nggak mungkin saya enak ini. Nah, kemudian berarti kita tahu U2-nya adalah U1-nya tadi adalah 3,6 meter per sekon ya, dikali Z2, Z2-nya 108,8 meter. Pastikan ini ketinggiannya sama ya, 10 meter, ya kan? Dipangkatkan 0,2. Nah, silakan kalian hitung. Berarti U2-nya berapa? Oke, yang saya nemunya adalah ini ya. Saya nemunya 5,8 meter per sekon pada ketinggian cerobong asapnya 108,8 meter. Kalau kalian nggak nemu nilai ini, coba dihitung lagi dan tulis di komen kalau misalkan kalian jawabannya nggak sama ya. Oke, kemudian kita lanjut. Oke, tentang plum rice. Di sini pada rumus ini, kalian melihat di sini ada yang namanya H, ya kan? Nah, tapi H ini kemarin adalah apa? Dia adalah tinggi efektif. Kalau tinggi dia efektif, berarti kan kalian harus tahu tinggi cerobong asapnya dengan tinggi delta H. Delta H itu adalah plum rise-nya itu.
Oleh karena itu kenapa plum rice ini kita penting untuk menghitung dia gitu kan. Karena kalau tinggi cerobong asap kita jelas tahu, pasti ada datanya. Tapi untuk tinggi yang delta H-nya ini, kita kan nggak tahu berapa. Oleh karena itu kita harus menghitung yang namanya plum rice. Plum rice, maaf. Oke. Nah, untuk menghitung plum rice ini, sebelum kita menghitung plum rice, kita harus tahu kalau gas yang keluar dari cerobong asap itu dia bisa naik membentuk kepulan asap itu karena dua hal. Kalau tidak karena dia punya density yang lebih rendah daripada sekitarnya, atau karena dia keluarnya dengan kecepatan yang tinggi dan memberikan gas itu energi kinetik untuk dia bergerak ke atas. Nah, kalau dia berdasarkan dengan perbedaan densitas ya, perbedaan densitas ini berarti dia naik, belum itu naik karena ada buoyancy. Berarti kita ada namanya buoyancy rise. Tapi kalau dia karena kecepatan tinggi ya, yang menyebabkan energi kinetiknya, karena ada energi kinetik dia bisa ke atas, itu yang namanya adalah momentum rise. Nah, kalau yang buoyancy rise ini biasanya dia adalah akibat dari adanya perbedaan temperatur, perbedaan suhu. Nah, tapi itu juga bisa terjadi bahwa kalau sebuah gas itu kan punya massa yang molarnya ya, molaritasnya. Dia perbedaan molar gas yang keluar dari cerobong asap ini dia punya perbedaan yang bisa bisa dibilang berbeda dengan molar mass-nya dari udara. Udara pasti sudah punya masanya ya. Nah, kemudian udara yang keluar dari cerobong asap ini dia molar mass-nya itu deviates. Ya, deviates dari molar mass udara sekitarnya. Nah, berarti polutannya kan karena dia highly concentrated, ya, konsentrasinya tinggi. Nah, oleh karena itu dia bisa tercipta buoyancy tadi. Oke, kita lanjut ke part 2 ya. Part 3 berarti.